Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di wisata Kebun Pak Budi dan sudah di sebelah saya General Manager Bapak Ihsan. Bapak, kami dari salah satu peneliti di mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Ada beberapa hal yang nanti akan kita tanya ke Bapak menyangkut beberapa penelitian yang salah satu wisata yang terdampak pandemi. Sebelum kita menuju ke salah satu wisata yang terdampak pandemi, kira-kira menurut Bapak, apakah pandemi ini berpengaruh besar ke wisata Kebun Pak Budi? Sangat berpengaruh. Jadi pendapatan kami harus nol, ya kan, dengan pengelolaan kami yang seperti ini, biaya-biaya yang kita keluarkan, pokoknya berat dalam masa-masa pandemi ini. Pandemi ini ya mungkin tidak terkena di Kebun Pak Budi saja ya, tapi dampak sosialnya ini juga lumayan menyeluruh. Mungkin juga sekabupaten Pasuruan lah. Ya kan, kita ngomong sekelompok kecil kita ada di Pasuruan saja. Dengan hal itu, apakah yang harus dikembangkan dari wisata Kebun Pak Budi ini terkait hal itu, Pak? Kalau untuk pengembangan sih saya rasa tidak, ya kan, tapi memang ada beberapa poin yang mungkin harus kita rubah. Dari mulai segi kebiasaan, ya kan, kita juga harus mengatur pengeluarannya kita, ya kan. Terus juga harus dari penataannya yang di dalam, ya kan. Terus perawatan juga yang biasanya mungkin terutama paling banyak nanti itu ada hubungannya dengan karyawan, ya kan, otomatis biaya yang kita timbulkan, ya kan, selain kita memang gaji karyawan tersendiri, ya kan, satu kita juga ada binatang, ya kan, kita juga ada perawatan. Nah ini berat buat kita. Jadi ada beberapa hal yang dulu pernah sampai kita ini punya beberapa jenis burung dara ya. Itu awal pandemi, burung dara yang kita kelola di sini itu kita potong hampir 500 ekor ya. Jadi itu memasuki bulan pertama masa pandemi, itu akhirnya kita buatkan nasi kotak, ya kan, itu kita pakai sebagai lauknya. Kita bagi dari mulai Pandaan sampai Lawang, kita cari beberapa panti asuhan, itu kita berjalan sampai 4 hari kita selesaikan itu. Soalnya kita biarkan pun menjadi beban kita ya, paling tidak kita bisa berbagi. Waktu itu kita sembelih semuanya, kita bagi ke mereka, termasuk ayam-ayamnya kita beberapa, kita mengurangi biaya perawatan. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Hal itu apa emang ingin memberikan pengenalan kepada masyarakat bahwa ini adalah salah satu kegiatan? Ya, jadi selain memang ya mitotnya kita untuk mengurangi biaya perawatan dan sebagainya, salah satunya seperti yang Mas sampaikan tadi. Oh gitu. Jadi kita ada ini loh, Kebun Pak Budi itu ada. Iya. Oke. Karena gini Pak, dari seluruh wilayah terkhusus secara spesifik di Kabupaten Pasuruan ini kan ada banyak sekali wisata yang hampir sama dengan wisata Kebun Pak Budi. Kira-kira apa yang lebih membedakan dengan wisata Kebun Pak Budi dengan wisata-wisata lainnya? Di sekitar kita, ini khususnya wilayah Sekarmojo ya, dari Purwosari ini yang semacam ini memang banyak. Tapi yang membedakan konsepnya kita, jadi wisata edukasi Kebun Pak Budi, kita biasanya kan adalah wisata edukasi, ya kan. Jadi semua yang ada di sini itu kita edukasikan, meskipun itu tidak banyak, ya. Jadi kita mulai edukasi dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, semua kami ada. Kita pun ada yang namanya klinik tanaman. Klinik tanaman ini itu tidak cuma pengunjung perumahan biasa, ya, tapi juga mungkin kadang-kadang itu ada orang yang punya kebun, maupun mungkin pengusaha kebun kecil-kecilan, dia pun datang ke sini cuma bayar tiket masuk saja. Klinik tanaman saya, profesor saya di sana itu memberikan konsultasi secara gratis, ya kan, tentang itu jenis tanaman, penyakitnya, nilai jualnya bagaimana, caranya merawat bagaimana, lengkap. Basicnya kita sangat berbeda dengan yang lain. Jadi kita menganggapnya ya, tempat wisata yang seperti kita di sekitaran kita itu kita pikir mereka adalah bukan kompetitornya kita, ya kan? Justru mereka adalah mitra dari kita. Ya aja, misalkan sekarang masnya lihat mall dan sebagainya, one stop shopping. Yang namanya one stop shopping pasti kan banyak pengunjung yang datang, ketimbang jual retail satu sebagainya. Sama juga seperti pariwisata. Kalau misalkan di wilayah Pasuruan ini, misalkan di sekitar Kebun Pak Budi banyak wisata, orang akan menuju, saya akan ke Pasuruan, dan saya akan ke Purwosari. Jadi mungkin pengelolaannya itu yang harus kita kelola bareng-bareng. Jadi supaya namanya ini muncul, dengan nama muncul yang berkelompok, itu akan menarik orang untuk datang.
selain tempatnya itu sendiri, ya kan, secara visual kita materi ada, kita juga pernah ada. Raihlah atau carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, ataupun sampai sebelum ke liang lahat. Ya, betul sekali. Jadi marketnya kita sebenarnya itu yang membuat kita optimis itu. Jadi mulai PAUD sampai orang tua. Jadi salah satu tempat di Kebun Pabudi ini adalah selain wisata hiburan, juga salah satu wisata edukasi. Jadi terkait dengan pandemi Pak, selain tadi Bapak memperkenalkan wisata Kebun Pabudi ini dengan cara bakti sosial tadi, selain itu apa yang menjadi strategi ke depan untuk menangani pandemi ini Pak? Biar tetap stabil, baik itu para pengunjungnya, pendapatan, dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong masalah pengunjung, drastis pasti turun drastis. Pendapatan pun drastis. Saat ini yang mungkin kita bisa lakukan, ya nanti kita akan buat paket-paket dengan marketing kita. Ya, otomatis harga itu pasti akan kita rubah. Yang mungkin kita buat stabil, turun pasti turun. Mungkin dari harganya kita yang dari sekian pasti kita turun. Kita lebih dari separuh. Kita aja sekarang ini diskonnya kita lebih dari separuh. Dengan harga yang tiket biasanya kita jual 50.000, sekarang cuma 20-25. Karena kebutuhan ini bukan primer, sekunder. Iya betul. Jadi orang nggak akan ngomong wisata dulu, tapi makan ya, dulu. Makan dulu. Berarti penurunan harga tiket gitu ya Pak, dan fasilitas lainnya, wahana lainnya. Terus apakah ada untuk ke depan rencana bagaimana Pak untuk membangkitkan kembali pasca pandemi ini? Ya, untuk pasca pandemi kita sudah beberapa trik yang sudah kita siapkan ya. Jadi poin-poin mana yang harus kita tambahkan. Misalkan misalkan saat ini kita punya 4 atau 5 wahana, ya kan? Nah nanti di kedepannya kita sudah buat rancangan beberapa hal, ya kan? Jadi kita kembali lagi ke basicnya. Basic kita tetap basic edukasi. Apa yang mungkin selama ini kita tidak punya, ini kita isi. Mas nanti bisa lihat di sana, itu ada kebun kopi kami yang dibongkar. Itu memang kita siapkan untuk anak-anak tersendiri. Jadi permainan tali, keliling anak-anak kecil pun bisa di sana. Nanti di seberang pos yang sana, sama nanti lihat ada lahan kosong yang sudah kita bongkar. Itu nanti kita buat taman surya. Jadi ya kita create lah ini. Iya. Gimana nanti orang datang ke sini, sudah ada perbedaan. Kalau boleh tahu gini Pak, apa konsisten pemasarannya dari Kebun Pabudi ini? Kita punya sosmed, kita dari IG-nya kita, dari FB-nya kita, dan kita juga ada beberapa bukan customer. Tapi saya punya poin, misalkan masnya itu punya follower dari IG sekian ribu. Yang saat ini saya target itu 35.000 sampai 100.000. Kalau misalkan masnya punya follower sudah sebesar itu, masnya datang ke saya dengan menunjukkan buktinya, bukti data diri, sampean akan bisa nginep di sini gratis, main Firefox gratis, makan 3 kali gratis, ya kan? Jadi sudah ada beberapa youtuber yang kita gandeng juga untuk mengenalkan kita. Jadi walaupun dengan kondisi seperti ini, tamu tidak akan lupa dengan Kebun Pabudi. Berarti ada fasilitas buat yang mereka punya followers atau pengikut yang banyak gitu, betul. Mengenai digital tadi sempat Bapak menyinggung itu, apakah digital marketing ini terkait dengan tiketing atau pemesanan lainnya? Ya, kalau itu digital kita punya, kita OTA juga punya, dari Traveloka punya, bagi-bagi, tiket.com banyak kita itu. Jadi kita juga pakai seperti itu. Jadi bisa pemesanan lewat online tiketnya? Bisa. Jadi apakah nggak ada pembaruan ya Pak? Jadi pembaruan itu dilakukan oleh Kebun Pabudi atau di saat pandemi seperti ini? Kalau pembaruan basicnya sih ada, ya kan. Jadi mulai kita ya sesuai peraturan pemerintah saja. Biasanya ya kan Sabtu atau Minggu saya bisa terima mungkin sampai 1.000 customer. Sekarang mungkin dibatasi separuhnya, karena juga bisa lihat benar-benar kami untuk social distancing dan sebagainya. Ya itu pengaruhnya. Ya kan meja restoran gini kami sudah batasnya berapa, ya kan, cuma cukup diisi berapa orang. Dan pun ya di sini toa yang diresep tadi sama lihat, soundingnya kita tidak cuma untuk promo wahana yang di dalam, tapi juga mengingatkan ke customer yang datang, pengunjung yang datang untuk social distancing. Aturan itu yang terutama, ya kan. Terus kalau aturan internalnya kita paling tidak ya tidak ada, tapi tambahan pekerjaan. Dengan kondisi yang sulit ya, dengan tenaga kita yang sekarang kita press, kita kurangi, otomatis tambahan pekerjaan. Ya sama-sama mengabdi lah, supaya kita semua bisa hidup. Ini cuma itu. Oke, jadi terkait dengan hal itu pengunjung mengalami penurunan, terus selain itu pekerja, apakah ada yang sebagian di
dikembalikan atau bagaimana Ya, Pak? jadi kita ada sekitar masih 20%-an. Itu yang kita masukkan di Sabtu sama Minggu saja. Jadi tenaga dulu yang tenaga hariannya kita, itu kita istirahatkan, kita ngambil di Sabtu sama Minggu saja. Kebun Pak Budi ini sudah berapa lama Pak berdiri? Kebetulan 24 November kemarin itu ulang tahun kita yang ketiga. Oh, 24 November. 24 November. Operasionalnya kita mulai 24 November 2017. 17. Ya, jadi 3 tahun. 3 tahun ini. Proses memperkenalkan ke masyarakat khususnya di Indonesia, apakah ada kesulitan di waktu 3 tahun ini Pak? Enggak juga, ya kan? Karena terus terang di Jawa Timur ini, ya kan, marketnya kita walaupun di Pasuruan, kita sudah sampai ke Kediri, Jombang, Gresik, ya, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto itu sudah market kita paling banyak di sana. Jadi paling besar market kita katakan 40% Surabaya. Kalau dari Pasuruan sendiri karena masyarakat lokalnya ya, jadi paling nggak 5%-an. Selain digital marketing kita ada, ya kan, marketing konvensional kita juga sampai merambah ke sana. Oke, berarti di sini nggak ada kendala suatu hal untuk terkait pengenalan wisata Kebun Pak Budi kepada masyarakat. Nah, karena seperti yang saya bilang dari awal, market kita cukup luas kan, dari mulai sekolah PAUD, ya kan, SS sampai SD, SMP, SMA, sampai ke perusahaan orang tua pun. Jadi mereka adalah market kita. Jadi kita tidak sulit karena kita semua di sini ada, mulai dari edukasi kecil sampai penginapan. Secara general mudah. Tentang kelemahan, saya yakin bahwa semua wisata di Kebun Pak Budi ini mengalami kelemahan yang cukup signifikan karena ada beberapa wisata lainnya juga mengalami hal itu. Bagaimana Bapak bisa menghadapi kelemahan itu? Dengan internal atau eksternal dari Kebun Pak Budi? Itu adalah masalah jalan. Ya. Jadi karena kondisinya kita yang benar-benar paling di ujung di lereng gunung, ya kan, kita pun keluar masuk dari jalan raya itu masih sekitar 7 kilo. Akses menuju ke tempat ini yang menjadi kesulitan buat kami. Dari proses poros jalan utama sampai ke sini cukup sulit. Jadi bis besar pun di sini tidak bisa. Kami harus shuttle. Jadi bis yang 35 seat baru bisa masuk langsung ke sini. Kecuali ada beberapa bus PU besar itu yang memang sopirnya berani nyampe sini. Kalau dari internalnya kita sendiri sih cukup klasik karena kita semua adalah warga lokal. Kita tetap harus bisa edukasi mereka, bisa mengajak mereka untuk mengerti dan belajar. Itu aja. Apa yang menjadi kekuatannya Pak agar Pak Budi ini tetap bertahan? Jadi walaupun kita dikelilingi oleh beberapa tempat wisata yang mungkin juga sama seperti ini, ya kan, tapi di tempat kami kekuatan kita itu edukasi itu kita itu lengkap. Kita dari materi yang kita sampaikan itu mereka bisa langsung terjun untuk praktek. Misalkan saja kecil, kita ini anak-anak TK sampai SD, ya kan, mereka akan datang ke sini, kita siapkan materinya. Kita namanya punya gedung amphitheater untuk tempat edukasi. Oh, iya. Nanti di sana mereka akan edukasi. Setelah itu mereka akan kita bawa ke tempatnya. Kita punya sawah Kebun Pak Budi. Terus misalkan kita punya namanya edukasi kopi. Edukasi kopi kan otomatis juga para remaja, orang tua, bahkan ada kita kopi. Itu detail. Kopi kebun punya. Mesin kopi dari mulai penggilingan, nikah biji, pemilah sampai roastingnya kita punya. Kekuatan di sinilah yang menjadi utamanya kita. Mungkin sampean itu pengusaha kebun atau pengusaha apa yang berhubungan dengan tanaman. Sampean mengalami kebingungan, ya kan? Sampean mau sharing, mau cari ilmu dan sebagainya. Sampean bisa datang ke tempat kami. Secara gratis akan kita sampaikan. Di tempat lain cuma wisata saja. Tapi kami perlengkapannya ada, penginapan kami ada, tempat camping ada, untuk outbound kita punya. Jadi keistimewaan kami itu adalah kami ini kecil tapi lengkap. Itu yang menjadi keyakinan kami bisa bertahan. Betul. Keyakinan itu yang menjadi bertahan. Iya. Jalan itu adalah sesuatu yang utama buat kami. Ada bantuan dari pemerintah, ya kan, soal akses itu. Toh itu juga akan dinikmati juga oleh masyarakat di sekitar kita. Ya itu aja. Harapan pemerintah untuk selalu menjadi kerjasama yang baik, terus merespon apa yang menjadi keunek-unekan gitu ya Pak ya, dari pengolahan Kebun Pak Budi. Selain itu secara internalnya pun kita juga bisa berbenah, ya kan. Kalau sampai ke sana nggak mungkin yang mudah, ya kan. Ya terima kasih Bapak, hari ini informasinya cukup lengkap banget. Nanti sesuatu hal
data-data terkait hal ini akan kami publikasi. Dari saya Makin Amin, dan selaku yang sekarang saya wawancara adalah Manajer Jenderal dari Kebun Pabudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.